Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan suara kenabian datang melalui siapa saja. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9 sampai 11 dan ayat 41. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Saudaraku, hari ini Sate Pagi akan menceritakan tentang kesaksian dari sang penulis Sate Pagi. Si penulis bercerita tentang pengalamannya yang luar biasa ketika bekerja di sebuah perusahaan di wilayah Jakarta Timur. Di daerah tersebut sering terjadi pertikaian dan tawuran antara dua kelompok pemuda yang mengutamakan kepentingan masing-masing. Tawuran tersebut bahkan sudah terjadi sejak tahun 1970. Suatu hari kelompok pemuda di lokasi tempat si penulis tersebut bekerja menyerang kelompok lawan yang lokasinya terletak di seberangnya. Tawuran semakin memanas sampai ada rumah yang dibakar, bahkan ada aparat kepolisian yang tewas saat itu. Sang penulis itu berpikir bahwa pada suatu saat kelompok lawan akan menyerang balik lokasi mereka sebagai aksi balasan. Maka dengan itikat baik, dia memberikan masukan kepada pimpinan manajemen untuk mengamankan barang-barang berharga, termasuk dokumen-dokumen penting. Memang saat itu manajemen sudah memindahkan beberapa unit mobil untuk disimpan di tempat yang lebih aman. Tapi barang-barang berharga seperti dokumen-dokumen belum diamankan. Dan masukan dari si penulis tersebut tidak ditanggapi. Pimpinan manajemen hanya berkomentar bahwa kalaupun ada penyerangan, paling hanya halaman depan kantor saja yang akan dirusak. Posisi gedung kantor si penulis ini kebetulan ada di bagian depan, dan di belakang ada workshop yang terpisah dengan jarak 20 meter. Dia berpikir apabila gedung kantor mereka yang berlantai 3 dibakar, maka kemungkinan besar workshop tidak ikut terbakar. Karena itu kepada tim kerja, sang penulis ini memberi instruksi agar seluruh peralatan kantor yang berharga termasuk komputer dan dokumen-dokumen penting disimpan di workshop agar ketika gedung depan sampai dibakar, barang-barang tersebut tidak musnah. Itu terjadi pada hari Sabtu. Pada proses pemindahan barang-barang tersebut, sempat ada sentilan komentar kepada sang penulis ini. Kok sampai ekstrim begitu ya, saking khawatirnya. Namun dia mengabaikannya karena hatinya merasa mendengar suara Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, pada hari Minggu pagi, tiba-tiba sang penulis ini menerima telepon dari pimpinan bahwa dia harus segera datang ke kantor. Apa yang dibayangkan oleh sang penulis ini benar-benar terjadi. Gedung kantor mereka terbakar habis dan juga beberapa deret tempat usaha lainnya. Anehnya, meskipun gedung kantor berlantai 3 tersebut semua terbakar, namun kantor divisi sang penulis ini tidak terbakar sama sekali. Bahkan ada staf yang berkomentar, "Pak, lihat ini, ada tumpukan kertas dan korek api. Sepertinya gedung ini mau dibakar, tapi mereka gagal melakukannya." Hati si penulis ini sangat terharu karena mujizat dan kuasa Tuhan yang dialaminya sangat besar. Seolah-olah Tuhan bersama malaikatnya melindungi kantor divisinya serta workshop di belakangnya sehingga tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu juga sang penulis ini dipanggil dan bertemu dengan pemilik kantor. Ia berkomentar, "Kenapa kamu berdoa hanya untuk divisi kamu saja dan tidak berdoa untuk seluruh divisi?" Sang penulis tersebut berdiam diri sejenak dan tersenyum. Tapi dalam hatinya
Dia bicara bahwa dia sebenarnya sudah memperingati pimpinan manajemen sebelum kantor itu dibakar, namun mereka mengabaikannya. Rasul Paulus juga pernah memperingatkan Yulius, perwira Romawi yang mengawal perjalanan Paulus naik kapal menuju Roma. Paulus melihat bahwa pelayaran mereka akan membahayakan sehingga ia menyarankan untuk ditunda. Tapi Yulius lebih percaya kepada nahkoda kapal daripada kepada Paulus. Yulius mengabaikan peringatan Paulus dan terus berlayar sehingga kapal mereka dihantam badai dan terkandas. Saudara, jangan mengabaikan peringatan dari orang-orang di sekitar kita. Itu adalah suara kenabian untuk menghindarkan kita dari bahaya. Suara kenabian bisa datang melalui siapa saja, bukan hanya melalui para pendeta, penginjil, atau hamba-hamba Tuhan, tapi juga melalui orang-orang biasa yang dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajar aku untuk tidak mengabaikan peringatan orang-orang di sekitarku, sehingga aku terlepas dari bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.